Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua sehat ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Sebelum belajar, silahkan kalian persiapkan dulu buku paket kalian. Buka materi tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Anak-anak, yang pertama yang akan kita pelajari adalah molekul yang mendasari pewarisan sifat. Silahkan kalian amati gambar di samping ini. Setelah kalian amati, tentunya kalian melihat bahwa kamu dan anggota keluargamu memiliki banyak persamaan dan pasti juga ada perbedaan. Persamaan dan perbedaan ini dikontrol oleh sesuatu yang disebut dengan gen yang diwariskan dari orang tua ke kita, anak-anaknya. Anak-anak, pernahkah kalian mengamati wajah kalian? Miripkah dengan kedua orang tua kalian? Apakah mirip dengan ayah ataukah mirip dengan ibu? Jadi, setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Ayah melalui sel sperma dan ibu melalui sel telur atau ovum. Begitu juga dengan tumbuhan melalui sekuk sari yang merupakan alat reproduksi jantan dan putih sebagai alat kelamin betina yang di dalamnya terdapat materi genetik. Hukum pewarisan sifat. Penelitian pertama tentang penurunan sifat dilakukan oleh Gregor Mendel, seorang peneliti dan juga ahli botani dari Australia. Mendel melakukan dua jenis persilangan. Pertama, Mendel menyilangkan ercis atau kacang kapri dengan satu karakter beda yang dikenal dengan persilangan monohibrid, dan menyilangkan ercis dengan dua karakter beda yang dikenal dengan persilangan dihibrid. Karena jasanya, maka Mendel dijuluki sebagai bapak genetika. Istilah-istilah dalam persilangan atau pewarisan sifat. Di sini ada beberapa contoh. Misalnya, jika seorang laki-laki dengan rambut lurus menikah dengan seorang perempuan dengan rambut keriting, ternyata mereka memiliki 4 anak, 3 anak berambut lurus dan 1 anak berambut keriting. Nah, mengapa bisa seperti itu? Misalnya juga seorang petani menyilangkan bunga mawar warna merah dengan bunga mawar warna putih. Dari persilangan tersebut menghasilkan tanaman mawar berbunga merah. Mengapa bisa menghasilkan tanaman mawar warna merah ya? Nah, kemana warna mawar putihnya? Istilah dalam persilangan. Anak, silakan kalian pelajari kalian. Di istilah persilangan yang pertama adalah parental atau ibu pertama yang melakukan persilangan. Fenotip sifat yang tampak dari luar, genotip sifat yang tidak tampak dari luar, dominan sifat yang kuat, resesif sifat yang tertutupi oleh gen dominan. Kemudian ada filial atau F1 adalah keturunan pertama dan F2 adalah keturunan kedua. Monohibrid, dihibrid. Untuk monohibrid yaitu persilangan antara dua individu dengan satu sifat beda, terdiri dari dominasi penuh, intermedi dan test cross. Persilangan monohibrid yang pertama adalah dominansi penuh. Adalah persilangan antara dua individu yang salah satu induknya bersifat dominan.
sini ada contoh soal. Disilangkan antara tanaman kacang ercis berbiji bulat dengan tanaman kacang ercis berbiji kisut. Bulat bersifat dominan, kisut bersifat resisif. Dari soal tersebut tentukan F1, F2, rasio genotip dan rasio fenotip. Untuk itu, silakan kalian amati video di bawah ini untuk menyelesaikan soal dominansi penuh. Halo adik-adik, kali ini kita akan bahas persilangan satu sifat beda atau yang disebut dengan monohibrid. Tetapi sebelumnya kalian harus sudah memahami istilah-istilah penting dalam genetika yang sudah dibuat pada video sebelumnya. Ya. Oke, misalnya di sini ada persilangan kacang ercis. Parentalnya B besar disilangkan dengan B kecil B besar untuk bulat, sedangkan B kecil untuk kisut. Setelah itu tentukanlah gametnya. Nah, gametnya berarti ada B besar dan B kecil. Setelah diketahui gamet, maka tinggal dikalikan, maka akan menghasilkan F1 atau keturunan pertama, yaitu B besar B kecil untuk genotipnya, sedangkan untuk fenotipnya bulat. Karena B besar di sana bersifat dominan. Jika ditanyakan F2, berarti F1 disilangkan dengan sesamanya, yaitu B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Kemudian tentukan gametnya. Berarti ada B besar B kecil dan B besar B kecil. Selanjutnya kalian harus membuat tabel atau diagram Punnett. Perhatikan tabel berikut ini. Sekarang tinggal dihitung rasio genotip. Berarti ada B besar B kecil dengan perbandingan 1:2:1. Untuk rasio fenotipnya ada bulat berbanding kisut. Jumlah yang bulat ada 3, sedangkan yang kisut ada 1. Jika ditanyakan persen, berarti yang bulat 3/4 kali 100 hasilnya 75%, sedangkan untuk yang kisut 1/4 tinggal dikali 100 berarti 25%. Nah, itulah persilangan satu sifat beda atau yang disebut dengan monohibrid. Gampang bukan? Selamat mencoba. Monohibrid yang kedua adalah intermediate, adalah persilangan antara dua individu yang keduanya memiliki sifat sama-sama kuat, tidak ada yang dominan maupun resisif. Tapi dalam penulisan Indo, salah satunya tetap menggunakan huruf besar. Contohnya, jika bunga mawar warna merah disilangkan bunga mawar warna putih, maka akan menghasilkan F1 yang warnanya berbeda dari kedua induknya. Jadi untuk intermediate akan menghasilkan warna merah muda. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka akan menghasilkan F2. Dari F2 tersebut akan menghasilkan presentasi merah 25%, merah muda 50%, dan putih 25%. Monohibrid yang ketiga adalah test cross. Jadi test cross adalah persilangan antara F1 dengan salah satu induknya, baik yang bersifat dominan maupun resesif. Silahkan kalian pelajari contoh soal di bawah ini.
Persilangan dihibrid atau persilangan antara dua individu dengan dua sifat beda. Perhatikan contoh di bawah ini. Persilangan antara tanaman mangga berbatang kokoh berbuah masam dengan tanaman mangga berbatang rapuh berbuah manis. Yang disebut dengan persilangan dua individu dengan dua sifat beda adalah batang kokoh, buah masam. Jadi di sini ada dua sifat. Kemudian kedua, persilangan antara tanaman kapi berbiji bulat berwarna kuning. Jadi berbiji bulat berwarna kuning. Inilah yang disebut dengan dua sifat beda. Berikut ini adalah contoh soal tentang dihibrid. Jika disilangkan antara tanaman mangga berdaging tebal rasa asam, genotipnya T besar, M kecil, M kecil, dengan mangga berdaging tipis rasa manis dengan genotip T kecil, M besar. Untuk menjawab soal tersebut, maka P1-nya adalah buah besar rasa masam dengan buah kecil rasa manis. Maka akan menghasilkan buah mangga dengan buah besar rasa manis. Cara mencari F2. Jadi F2 itu persilangan antara F1 dengan F1. Untuk P2, tanaman mangga dengan buah besar rasa manis dengan tanaman mangga dengan buah besar rasa manis. Untuk genotipnya B besar B kecil, M besar M kecil. Untuk gametnya ada 4. Yang pertama B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil M kecil. Untuk F2-nya, supaya mudah kalian buatlah papan catur seperti gambar berikut ini. Isilah dengan genotip dari F2. Setelah kalian mengisi F2 pada papan catur, maka akan diperoleh perbandingan genotip F2 juga perbandingan fenotip F2. Pada F2 terdapat tanaman mangga besar manis, besar asam, kecil manis, dan kecil asam. Maka perbandingannya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Kalian sudah belajar tentang pewarisan sifat. Jadi, pewarisan sifat dapat diterapkan dalam pemulihan makhluk hidup, baik dalam pemulihan tanaman maupun pemulihan hewan. Kedua-duanya sama, yaitu ingin menghasilkan varietas makhluk hidup yang lebih baik. Berikut ini adalah contoh hewan hasil pemulihan tanaman. Pemulihan tanaman pada tumbuhan menghasilkan tanaman-tanaman jenis baru dan bersifat unggul. Contohnya adalah padi hibrida, jagung hibrida, lombok yang besarnya, kualitasnya melebihi dari lombok pada umumnya. Kemudian menciptakan jenis-jenis tanaman hias yang baru. Sebelum Ibu akhiri, silahkan kalian kerjakan soal di bawah ini. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kali ini. Ibu akhiri,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua tetap sehat, semangat, dan belajar di rumah.